welcome to my YouTube channel. Don't forget to subscribe, like, comment, and share. Okay. Oke teman-teman, balik lagi ke Ragnarok X Next Generation bersama YouTube channel Adeline Gaming. Kita lihat tadi kita udah nge-grinding ya, udah AFK buat nyari stamina, ini udah lumayan. Jadi hari ini kita fokus bikin videonya sesuai dengan video kita sebelumnya. Kita mau nyoba untuk smelting kali ya. Kita buat coba smelting sambil nanti kita sama-sama belajar teman-teman gimana caranya enchanter buat nambah kristal kita hanya berbekal smelting level 1 atau level 2 ya. Kita coba dulu sambil mining kali ya, karena kemarin kita baru dapet alloy pickaxe dari kristal shop. Ini barangnya teman-teman, jadi kita bisa masuk ke rich vein. Nah ini barangnya, tadi sudah kelihatannya ada alloy pickaxe. Jadi kalau di rich vein itu kita tidak bisa pakai normal pickaxe atau advance pickaxe juga kita nggak bisa, hanya bisa pakai ini alloy pickaxe ini. Gimana bedanya apa? Jadi bedanya kalau yang alloy pickaxe ini dia sekali nambang langsung banyak gitu, tapi ngabisin staminanya langsung 300 stamina gitu teman-teman. Kita lihat nanti lebih worth yang mana untuk kita melakukan mining, apakah di rich vein atau di vein yang biasa. Jadi kita lihat teman-teman, hari ini kita mau coba buat jualannya itu kita mau jual mana sebentar, mau jual ini mana ya, saya masuk dulu. Kita mau coba jualan Oridecon ini ya teman-teman ya. Kita beli dulu, ini harganya 75 ya. Kita beli 5 berarti 50 ya. Beli. Ini lagi di close dulu pembeliannya. Oke. Udah mulai masuk nih. Lagunya udah di area tambang banget ya teman-teman. Oke, kita ambil dulu barang kita. Karena mau 10, kita lihat smeltingnya tadi kurang berapa. Roach Orideconnya 8 kali 10, 80 kurangnya 8, 72. Berarti kita beli 72. 507 ya, 72. Oke, kita ambil dulu 37. Harga yang paling rendah cuma dapat segini ya. Tadi kita dapat berapa ya? 28 ya, 28 berarti 80 kurangnya 28 itu di 52, kurang 52 lagi ya. Ini lagi lumayan mahal nih teman-teman. Lagi gak banyak yang nambang kayaknya. Kita lihat 64, 80 kurangnya 64 berarti kita kurang di 16 lagi. Waduh, lagi mahal banget nih barang tambangnya nih. Oh, apa ya?
Wah gila, cepet banget habisnya teman-teman. 16 ya. Oh ini malah turun nih harganya nih. Ada yang tadi harganya udah lumayan tinggi banget. Jadi modal kita kalau tadi kita pukul rata 500 ya, tambah 50, 550, ya harusnya kita jualnya lebih mahal sih. Ya ini bahannya udah ada semua, sambil tambang kali ya. Aduh belum di refresh lagi. Berapa detik lagi? Oh 326 detik lagi. Kita tunggu aja ya. Sambil nunggu kita coba smelting dulu. Kayak tadi kurang 8 ya. Iya kurang 8 tadi rodekannya. Harusnya si Oridocon ini lagi mahal ya, karena si bahan bakunya tadi mahal banget ya si Oridoconnya. Oke, kita beli lagi. Kurang berapa ya tadi? Kurang 8. Oh, naik lagi harga teman-teman. Kenapa? Karena lihat tersedianya di exchange center itu cuma 17.364, berarti terbatas sekali teman-teman. Nanti kita lihat sebelum kita jual si Oridocon kita harganya lagi bagus atau enggak ya. Harganya lagi 4.180. Kita lihat yang tersedia di market hanya sekitar 3.764. Yang 4.180 ini bentar lagi juga habis teman-teman. Jadi kita bisa masuk di 4.310 nih. Oke. Tadi barangnya ini udah ada 10 teman-teman, kita jual. Kita pasang harganya di 4.310 aja. Jadi keuntungan kita sekitar 500-an ya, 500-600 lah. Kita akan dapat uang sekitar 43 ribuan. Tapi bisa kali ya harga dinaikin di 4.440, karena kenapa? Bahannya lagi langka banget teman-teman. Cuman ada 3.770. Ya, oke segini kali ya. Ya kita tunggu. Nanti kalau udah ada yang beli, kita tinggal balik lagi, tinggal ambil nanti hasil penjualannya. Nah ini 160 detik lagi. Terus kita ngebedain lagi teman-teman. Jadi kadang kan kalau kita dari barang material itu ada yang level 1, 2, 3, 4 itu, jadi teman-teman nggak usah bingung bedanya apa. Jadi cuman bedanya itu digabung atau tidak sebenarnya. Jadi kalau teman-teman dapat yang level 4, tinggal dipisah-pisah, itu bisa langsung balik lagi teman-teman. Contohnya misalnya ini kita muspelium level 1, kalau digabung maksimal. Nah dari 9 buah muspelium level 1 ini bisa jadi 3, berarti 1:3. Tuh sama juga kalau misalnya kita naikkan 3 buah level 2 itu cuma jadi 1 level 3. Nah ini cuma menghemat tempat aja. Jadi terus gimana bang kalau misalnya kita mau misah lagi karena kebutuhan kita, misalnya ternyata buat upgrading itu cuma level 1, bisa teman-teman, tinggal di dismantle. Tuh. Oke. Ini sudah balik lagi ke level 1-nya teman-teman ya. Ruginya sebetulnya kalau misalnya kita ngegabung itu 3 jadi 1, tapi ketika itu di dismantle, teman-teman yang tadinya 1 jadi 3 jadi cuma 2. Jadi misalnya
kalian punya 6 ini misalnya 6 muspelium misalnya, ada 6 ini digabung disatukan, itu cuma dapat 2 level 2. Nah tapi ketika nanti yang level 2 ini teman-teman di dismantle, itu cuma jadi 4. Jadi sebenarnya rugi sebenarnya, cuman kan karena itu tergantung kebutuhan ya, dan tergantung juga nanti kalau memang mau dijual, tergantung harganya di exchange marketnya seperti apa. Ya kita lihat ini ada juga yang ikut nambang 37 detik, 15 detik lagi. (21, 19, 18, 17, 16, 15, 11, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7. Ya, bentar lagi teman-teman. Ya, kita udah mulai proses mining. Jadi sekali nambang langsung dapat banyak teman-teman. Kita coba nambang lagi. Display-nya belum di refresh, concentrator ore-nya belum di refresh juga. Sebenarnya kalau ini lumayan lama ya, jadi kita balik ke yang mining biasa aja, ke vein yang level 3. Kita mining udah level berapa sih? Mining kita udah level 4, berarti kita bisa masuk ke yang level 4. Ada yang level 4 nggak? Nah ini aja, pen level 4. Terus tadi juga di video yang sebelumnya kita lihat ada yang nanya, Bang kenapa build-nya STR kok malah skillnya atau kebanyakan equipnya malah diarahinnya ke critical. Jadi gini teman-teman, yang namanya build STR itu hanya build dasarnya. Jadi ada teman-teman yang ngebuildnya itu misalnya ngegedein STR itu berarti dia akan ngejar ke physical attack sama nambah weight limit. Ada yang kemudian ngegedein vitality-nya. Jadi dia akan jadi tipe kebo gitu, tipe tahan badan. Akan gede banget HP-nya sama physical defense-nya. Tapi dia nggak punya serangan, nggak punya attack power-nya, physical attack-nya kecil. Jadi itu teman-teman tergantung nanti build-nya seperti apa, karena nantinya biasanya kalau typical knight itu tidak hanya tergantung di build dasar aja teman-teman. Kenapa kita tadi tambah critical? Karena sama lah kayak teman-teman tahu kan ya, critical itu gimana. Jadi critical itu kan sebetulnya ada hit atau ada pukulan yang dilancarkan oleh teman-teman, tapi nilainya lebih gede. Biasanya 10% atau 15% dari physical attack yang biasa, atau misalnya ada yang sampai 20%, atau ada yang sampai 100%. Nah jadi kenapa kita butuhkan selain nanti physical attack-nya jadi lebih cepat, lebih gede juga. Critical point ini penting kalau misalnya kita lagi grinding atau kita misalnya lagi ketemu musuh lain. Si critical ini akan sangat ngebantu gitu. Hitnya kita yang standar gitu kan, tiba-tiba ada yang agak gedenya, karena kita tidak mengandalkan speed dan kita juga tidak punya HP yang besar kalau tipe STR teman-teman. Jadi gitu ya. Ya, jadi kita lihat juga teman-teman, ini kita murni bener-bener free to play, belum pernah upgrade VIP atau misalnya top up sekalipun. Jadi kita cuma berbekal ini aja, rajin mining, rajin smelting, terus kita jual di exchange. Kita lihat tadi barang-barang yang kita dapat, ada yang upgrade yang level 1-nya, ini level 2-nya kita dismantle aja. Nah terus gimana caranya kalau misalnya kita mau ngerapiin ini nih, ngerapiin si equipment kita yang ada di dalam tas? Jadi teman-teman gampang, ini kan acak-acakan nih, ada yang level 1-nya ini, ada yang level 1-nya di sini gitu kan. Jadi bisa teman-teman bisa klik ini yang atur cepat, nah nanti langsung disusun sama sistem Ragnaroknya. Nah ini juga ada muspelium level 2, kita dismantle aja, kita langsung kegabung. Ini kita juga dapat core lagi, ada yang bisa di smelting ya, sebentar kita lihat. Stamina kita ada 145, kita juga masih ada Odin Blessing, berarti kita masih punya 1500 stamina, masih oke.
smelting lagi. Kalau emang cukup, Ori dekannya lagi mahal banget teman-teman. Kita lihat-lihat lagi, siapa tahu ada item lain yang bisa kita smelting ya, bisa kita tempah. Belum ada. Nah ini barang nih penting banget ya teman-teman. Si Fangcore ini buat fungsinya buat nge-expand si equip kita ya, si senjata kita. Ini teman-teman sama mau cerita sedikit, kemarin kita juga baru dapet card, lagi ngerinding kita kebetulan oke banget dapat 4 apa 5 card gitu. Yang peko-peko ini kita masukin di pedang sabernya, jadi dia dapat haste 60. Jadi casting si skill atau si pukulannya juga plus 60, jadi lebih cepat. Terus ini ada kita dapat cardnya Picky Sword card, ada physical defense-nya plus 60. Jadi si code atau si armor kita ini physical defense-nya 60 plus 30 dari upgrade 90 plus dari ini berarti plus 60 lagi 120 ditambah refine plus 3%, berarti dari 120 kali 3% yaitu nilai physical defense kita. Muffler juga dapat nggak ya? Belum, nggak dapat card ya. Kemarin satu lagi kemana ya? Nah ini ke adventurings kita kemarin dapat creamy card, dia nambah physical bonus damage 60. Jadi si physical damage-nya itu bertambah 60 ya dari yang kita dapat dari status. Ini juga, nah ini nanti kedepannya mungkin kalau si kristalnya sudah cukup, kita akan coba nanti buat satu set adventure. Keuntungan si adventure ini apa? Kalau misalnya semua itemnya adventure, kita dapat bonus 5% damage kepada mini, MPV, dan boss. Nah, jadi sebenarnya agak-agak rugi sih sebetulnya ya dibanding yang ini, misalnya yang Touch of the Sea. Kalau misalnya dia level 3-nya itu, kalau HP kurang dari 50%, damage yang diberikan tidak termasuk physical damage dan magic damage bertambah 20% plus 5% level essence. Jadi ya harus ngegedein essence sih ya. Ya cuman kalau yang adventure ini betul-betul memang nanti kalau kedepannya teman-teman mau build yang buat ngejar ini kali ya, ngejar boss, ngejar MPV, ngejar mini, mungkin kedepannya juga akan ke sana. Kita lihat dapat apa di sini. Jadi teman-teman, jadi hari ini kita mau mining dulu seharian sampai habis 1500, kemudian smelting juga kita jual. Jadi fungsinya exchange center ini seperti tadi teman-teman, kalau sudah lumayan tinggi level smeltingnya, level 2 lah minimal, teman-teman udah bisa ngusahain seperti itu gitu, bisa jual barang-barang yang di market memang orang lagi butuh. Nah kita lihat tadi larinya pasti ke sini sih tadi yang pada beli Ori Decon juga rata-rata buat tambah buat nge-smelting bikin ini gitu kan. Tadi kita pasang di 4440, masih harga ketiga tertinggi ya. Tapi kita lihat teman-teman, si tersediaan si exchange centernya juga cuma ada 3.800. Jadi kalau hari ini misalnya ada orang yang mau nge-refine butuh banyak gitu kan, sementara nge-refine itu bukan butuh 1-2, tapi misalnya butuh 8, butuh 6, nah itu mereka pasti butuh banyak, pasti kejar lah. Tadi kita lihat juga kan si Ori Deconnya juga yang 4100 nya aja tinggal sisa 4 biji. Ini bentar lagi lah masuk ke tier kita. Harganya memang jauh ya, yang di atas itu dengan yang kita pasang beda 300, tapi pasti ada yang beli sih teman-teman kalau barangnya tinggal sedikit seperti itu. Beda misalnya dengan barang ini nih, barang 1 juta umat. Ini gampang banget sih upgrading metal ini, memang karena dia peruntukannya kan buat nge-upgrading ya. Memang orang pasti butuh banget, makanya yang jual juga banyak dan gampang banget dapat di miningnya. Jadi si rare-nya atau si kelangkaannya gitu barangnya jauh lebih sedikit, makanya harganya juga murah ya tadi ya.
Kita lihat harganya tadi di berapa tuh. Di 58 ya, 5863 lah. Beda tadi sama si Orochi Decon kan. Mahal banget si Orochi Decon itu. Kita lihat tadi Orochi Decon. Tuh, di harga ini aja 525. Ini buat material yang teman-teman dapat dari mining loh sebenarnya. Harga 525 dan dibutuhkannya 8 lagi. Jadi untuk satu Oridecon itu butuh 8, berarti modalnya itu sekitar dari Orochi Decon aja saya harga 490. 8 kali 5 udah 4.000 sendiri teman-teman. Kalau si ornya sih murah ya, kalau ornya tuh gocap ya kalau nggak salah. Tuh ada 69 lah ya, gocap lah taruhlah. Ya teman-teman bisa hitung-hitung sendiri lah keuntungannya jadi seperti apa. Jadi gitu teman-teman, video kali ini. Untuk next nanti kita akan coba bikin video terkait ini gimana caranya nanti kita apalagi ya yang belum ya, yang dasar-dasar udah semua ya. Paling nanti kita bikin videonya ini aja kali ya, cara shadow equipment ini ya. Ini kan kita kemarin udah beli udah bukan beli sih, udah milihnya yang ini nih, yang Shadow Extreme Power Extreme Sword. Kita lihat ini banyak banget teman-teman. Questnya itu ada 16, kita baru selesai 1 untuk yang leveling doang tuh. Levelnya base-nya kita sampai 40. Ini banyak banget. Emang tapi kayaknya sih worth ya. Kita lihat upgrade equipmentnya aja minta 100, kita sekarang baru 20. Refine weaponnya minta 6 hingga level 6, kita sekarang baru punya level 1. Bunuh monsternya, monster large-nya minta hampir 10.000, kita baru 48. Bunuh monsternya 2, monster 2 nya yang level medium 20.000, kita baru 2100. Monster small minta 30.000, kita baru 4.600. Ini banyak banget teman-teman. Mudah-mudahan keburu lah ya sebelum pensiun kita dapat pedang si Shadow Sword ini ya. Oke, terus teman-teman yang kedua juga kalau bisa sih usahain masuk guild ya, karena lumayan banyak banget fungsinya. Salah satunya buat di Carnival ini, kalau kita menyelesaikan si guild itu kita dapat activity-nya buat ngebuka si peti-peti ini. Ini kebetulan sudah semua tadi udah dibuka. Gitu teman-teman. Jadi kalau misalnya ada yang mau didiskusikan lagi atau ada yang belum jelas penjelasan hari di video kali ini, teman-teman bisa taruh di kolom komentar. Nanti coba kalau misalnya bisa kita jawab di video berikutnya ya. Oke, terima kasih teman-teman. Tetap jaga kesehatan. See you in next video. Thanks for watching guys. Don't forget to subscribe.